Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini Rabu 10 Juli 2024. Di pertengahan pekan pada pagi hari ini kita akan mencoba untuk memetakan kembali bagaimana XAU dan beberapa pair utama satu hari ke depan. Namun nanti sebelum kita petakan seperti biasa kita akan mengevaluasi, mereview satu hari kemarin yang kita analisakan, adakah potensinya, adakah pembelajaran yang bisa kita ambil dari yang sudah kita analisakan. Terlepas dari benar atau salah, yang paling penting adalah kita selalu banyak belajar, selalu banyak memperbaiki dari yang sudah kita lakukan. Jika sudah lebih baik tentunya kita tingkatkan, jika kurang kita benahi menjadi lebih baik lagi. Untuk apa? Untuk memperbaiki kualitas trading kita menjadi lebih baik, maka nanti pengaruhnya adalah pada tingkat keuntungan yang kita dapatkan. Baik, sebelum saya lanjut, jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung di channelnya Wijaya Trading, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya, share videonya sebanyak-banyaknya. Supaya nanti kalau ada info terbaru, baik analisa maupun video-video tutorial, kita bisa sampaikan dengan lebih dan teman-teman ada notifikasi. Terima kasih kita ucapkan buat teman-teman semuanya. Lanjut, kita akan mereview dulu satu hari kemarin. Dimulai dari XAU USD, kita perkirakan dengan tingkat kecenderungan yang lebih condong ke bawah, dengan area uji, dengan area penting yang kita tandai yang di atas ada di kisaran 2367, ada di kisaran 2367 sebagai area resisten yang paling dekat. Sementara yang dari sisi bawah kita menempatkan di kisaran 2350 sebagai area supportnya atau sebagai area ujinya. Dengan simulasinya, jika pergerakan naik lebih tinggi, ditutup lebih tinggi dari resisten, maka kemungkinan untuk bergerak naik lebih besar. Sebaliknya, jika ditutup lebih di bawah, maka ada kemungkinan akan memantul kembali, sehingga kita bisa manfaatkan dari pantulan yang ada untuk entry pointnya. Baik, kita amati dan kita lihat. Sekarang kita menempatkan di awal kemarin pergerakan masih cukup pendek ya. Kita menempatkan posisi buy di 2363 ya. Satu hari kemarin baru dibuka 1-2 candle, sehingga kita tidak tahu ke depan kemana pergerakannya. Dan kita juga tidak harus memperkirakan dengan tingkat kepastian yang tinggi, tidak menjadi masalah. Yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan yang sudah kita rencanakan, kemudian segala resikonya sudah kita antisipasi. Di posisi buy pertama di 2363.05, hanya pada tingkat resisten yang terdekat kita mentargetkan. Kemudian jika nanti break maka kita targetkan berikutnya yang jauh lebih banyak. Jika tidak terpenuhi syarat ini, maka market ini bisa kembali turun dan kita menempatkan posisi sell agak menjauh, berada di kisaran 2356.43 dengan target yang paling dekat di supportnya 2350. Kalau kita menelisik lebih lanjut, pergerakan dimulai dengan menyentuh posisi naik dan langsung beberapa candle berikutnya target ini tercapai dengan baik. Sekalipun tidak sampai yang kedua, setidaknya target ini sudah terpenuhi dengan baik. Meski pada akhirnya turun ya, itu adalah persoalan lain. Yang paling penting kita sudah bisa taking profit di sana. Perkara nanti mau nambah lagi, mau entry buy, mau sell lagi, silakan ya. Di posisi pertama sudah selesai ya. Ketika buy sudah tersentuh, maka sellnya bukan di sini lagi ya. Tempatnya menyesuaikan kondisi entry-nya, dan berikutnya juga kita bisa menempatkan sekali lagi posisi sell ketika dia tidak mampu menembus level resistennya.
Oke, 1 hari kemarin kita perkirakan kita bisa maksimum ya, setidaknya ada 2 transaksi baik naik maupun turun ya. Dari sisi naik kita buy-nya dapat, dari sell-nya ini sudah ada petunjuk dia turun dan terkonfirmasi di sana, dan untuk mendapatkan sekitar 500-600 masih bisa terpenuhi dengan baik. Lanjut kita masuk ke Euro USD. Di Euro kita perkirakan masih akan bergerak naik, dan ketika naik hanya kita tandai dengan area uji di resisten ya di kisaran 1.08447 sorry. Kita menempatkan posisi buy agak menjauh di 1.08369 dengan targetnya tadi ya di kisaran 1.08484. Sementara untuk posisi turun kita menempatkan di 1.08180. Mengingat kondisinya masih datar, masih konsolidasi, berada di area range-nya, maka kita menempatkan target pun tidak jauh ya, di kisaran 1.08031. Sehingga kalau kita lihat posisi buy ini tersentuh, kemudian sempat koreksi dan berbalik turun. Sekalipun belum sampai pada tingkat targetnya, namun demikian setidaknya kita sudah bisa taking profit untuk 1 transaksi di posisi sell-nya, dan pergerakan tidak jauh dari sana. Berikutnya di pound sterling, di pound sterling kita perkirakan juga masih akan bergerak turun. Posisi buy-nya kalau kita lihat yang kemarin posisi buy itu di 1.28312. Kemudian kita tandai jika break di sana tentu akan berpotensi dia akan berlanjut mendekati target berikutnya di area resisten terdekat 1.28547. Sementara jika di area kuning ini tidak di break, ini adalah area koreksi dari pergerakan turun sebelumnya, maka kita bisa menempatkan posisi sell ya. Jika tidak break kita bisa menempatkan posisi sell dengan catatan sudah ada konfirmasi turun, sehingga kita bisa menempatkan sell di situ. Nah, sementara yang sell dari awal kita menempatkan di 1.27962. Kalau kita lihat posisi sell kita berada di sini ya. Kemudian ada recovery di sana, tersentuh dan recovery di kisaran 60-an ya. 60-an itu kira-kira di sini. Kemudian recovery-nya bisa lebih dari cukup ya, bahkan berlipat. Ini untuk di pound sterlingnya ya. Kita tidak sempat simpan kemarin. Kemudian di Bitcoin ya, kita lihat dulu di Bitcoin bagaimana Bitcoin kemarin. Kita perkirakan Bitcoin ini masih akan bergerak turun dengan catatan memantul di area retracement ini yang kita tandai kuning ya, di antara 56714 dan 56966. Posisi sell kita menempatkan dari 56078 poin sekian, dan buy-nya di 57139.24. Kemudian kita lihat di sana yang tersentuh pertama adalah posisi naiknya, posisi buy-nya. Yang posisi buy-nya tersentuh, kemudian bergerak naik sampai di hampir mendekati target yang awal, kemudian sampai pagi ini tersentuh targetnya atau menyentuh di area resisten seperti yang kita targetkan. Posisi sell masih aman jauh, sehingga kita tetap dapat peluang maksimumnya meskipun pergerakan tidak terlalu panjang. Kemudian kita lihat dari US 100 ya, kita lihat dari indeks bagaimana. Indeks juga sama. Indeks ini kita mendapatkan posisi sell di sana 20511.61, kemudian targetnya di 20427. Tidak ada pergerakan yang sampai pada tingkat menyentuh posisi buy.
Yang ada adalah posisi sell dan sampai pada tingkat target pertama. Kemudian di minyak, bagaimana dengan minyak ya? Minyak kemarin diperkirakan juga masih akan drop. Kita antisipasi dengan menempatkan posisi sell di 8134 dengan target di 8073, dan ini kita bisa dapat potensinya dengan baik. Posisi buy aman dan sell-nya bisa sesuai dengan targetnya. Oke, ini kira-kira ya untuk reviewnya. Mohon maaf ya. Untuk review hari ini, pagi hari ini dari satu hari kemarin. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan teman-teman yang mengikuti mudah-mudahan juga bisa mendapatkan potensi profitnya dengan baik. Baik, kita lanjut untuk memetakan lagi satu hari ke depan di beberapa pair utamanya lagi. Kita nanti bisa menguji ke depan apakah nanti ada potensi. Kemudian bagaimana kita menghadapi kondisi ketika satu tersentuh. Maka disitulah pentingnya persiapan untuk recovery atau risk management kita, termasuk menjaga stabilitas psikologi kita. Kita awali dulu dengan XAU USD ya. XAU bagaimana hari ini? Kita kembali di time frame yang kecil, yang besar dulu ya. Di time frame daily, satu candle kemarin di daily sudah mulai ada keraguan, posisinya sudah ada hijau kecil, tidak ada dampak yang signifikan sekalipun sebelumnya adalah naik ya. Tidak ada dampak yang signifikan di sana. Itu artinya masih butuh konfirmasi untuk memperkuat kemana tren yang akan lebih kuat berikutnya. Kita turunkan time frame-nya di H4 ya. Di H4 pergerakan masih akan bergerak naik ya, masih akan bergerak naik dengan penolakan di bawah yang cukup signifikan. Kemudian di H1 sekarang, di H1 kemarin dalam posisi konsolidasi, lagi datar sehingga butuh konfirmasi lagi untuk hari ini. Apa yang kita bisa baca hari ini? Tentu kalau kita melihat kecenderungan pendeknya memang agak meninggi ya, tetapi sekali lagi ini adalah posisi yang konsolidasi masih datar sehingga kita butuh konfirmasi lebih lanjut. Di sisi sebelah bawah kita tandai adalah area supportnya. Yang di atas kita tandai sebagai area resisten. Kemudian kita tandai juga nanti sebagai area retracement-nya. Kemudian ini kita kasih warna yang berbeda dari warna kuning. Kemudian untuk daily range hari ini kita perkirakan akan lebih panjang dari hari kemarin. Kita akan naikkan ya untuk daily range-nya. Oke, kita akan kira-kira perkirakan hari ini kisaran 3000-an ya, kisaran 35 poinan. Kemudian yang paling dekat breaknya kemana? Yang paling dekat tentunya lebih condong ke atas ya, sekalipun ada penolakan ya, sehingga kita akan nanti simulasikan bagaimana kita menempatkan posisi buy-nya. Oke, kita menempatkan posisi lebih ke buy-nya, naik sedikit dari posisi high hari ini ya. Kita tempatkan di kisaran 43 2369 dengan target nanti yang terdekat berada di area koreksi, ujung koreksi di sana. Selanjutnya jika masih kuat momentum bullish-nya, kita nanti akan kembali mentargetkan lebih tinggi, yakni di kisaran 2383. Sementara untuk
daily range-nya kita akan perkirakan jauh lebih tinggi. Dari sisi sebelah kiri kita coba lihat dulu. Dari sisi sebelah kiri kita tempatkan ada level puncak ya, ada resisten di sana. Kita tandai dengan harga di kisaran 2394. Oke, kita tempatkan dulu. Yang pertama untuk posisi buy-nya di 2369.41. 2369.41 dengan target yang terdekat berada di area retrace-nya, yakni di kisaran 2376.37, berada di kisaran 2376.37. Sementara jika break di sana, jika menembus harga ini, ada kemungkinan naik hingga di kisaran 2383. Sementara untuk area jenuh beli hari ini kita perkirakan berada di 2394. Area jenuh beli kita perkirakan di 2394 poin sekian. Kita tandai dengan highlight warna yang berbeda sebagai bentuk kehati-hatian dan antisipasi nanti ya. Kita kasih warna merah. Sementara untuk pergerakan turun nanti kita akan menguji dulu yang terdekat. Kita akan tandai kekuatan bearish-nya dan kita nanti akan tempatkan posisi baru di sana. Oke, kita menempatkan posisi sell agak menjauh, yakni di kisaran 2358.10 untuk posisi sellnya, dengan target yang terdekat berada di kisaran apa ini ya, dengan target yang terdekat di 2351. Poin 30. Kemudian jika nanti ternyata masih kuat ya kekuatan bearish itu, kita akan lihat dari sisi sebelah kiri lagi sebagai area target berikutnya. Berada di kisaran 2343 ya untuk target berikutnya. 2343.79. 2343.79 ya, untuk area jenuh hari ini kita akan perkirakan yang banyak disentuh untuk hari ini kira-kira di 2335. Area jenuh jual kita perkirakan di 2335. Poin sekian ya, silakan nanti sesuaikan saja. Kita tandai dengan highlight warna merah nyala ya, sebagai bentuk kehati-hatian. Mesti yang ditanyakan arahnya kemana ya. Kalau kita tanya arah, maka saya lebih condong
dua arah itu bisa berpotensi, sehingga harus sudah siap. Sekarang posisinya konsolidasi, bisa juga nanti dia break ke atas, bisa juga break ke bawah. Jadi kita manfaatkan peluang dua-duanya. Kalau ke bawah, lagian target kita juga tidak terlalu jauh dan masih terjangkau untuk kondisi untuk target harian. Sementara jika break dari resisten terdekat, kita akan targetkan nanti ya di area-area yang juga masih realistis untuk satu hari, sehingga kemungkinan terbesar kita tetap dapat peluangnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk hari ini. Dari posisi buy atau sell tidak usah dibuat dramatisir, karena dua-duanya berpeluang. Kita tidak tahu pasti market itu akan bergerak kemana ya. Sekalipun kita sudah analisa dengan berbagai metode, tetap saja selama pergerakan itu masih belum menembus area support dan resistennya, dia masih akan bergerak naik turun di situ. Sehingga tetap saja kita nanti antisipasi semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan sekali lagi bisa bermanfaat. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung, subscribe, like, dan share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.